Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fauzan Irfan Maulana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok kami akan mempresentasikan makalah kebijakan dalam inovasi pendidikan, inovasi sekolah berstandar internasional. Inovasi pendidikan, inovasi sekolah berstandar internasional atau biasa disebut SPI adalah sebuah jenjang pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan negara-negara yang sudah maju di dunia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, biasanya sekolah berstandar internasional atau bertaraf internasional ini dia mempunyai karakteristiknya ini untuk lebih menekankan kreasi, inovasi, sehingga akan memunculkan ide-ide yang baru yang belum ada. Nah, selain dari sekolah bertaraf internasional, ada juga sekolah satu atap atau biasa disebut dengan SSA, sekolah satu atap. Nah, sekolah satu atap ini adalah sekolah atau proses pembelajaran yang dilakukan pada satu pembangunan, Nah, hal ini bukan satu pembangunan, tapi dalam satu bangunan, Jadi dalam hal ini sekolah satu atap ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu meminimalisir biaya pendidikan. Jadi sekolah atau siswa itu tidak berpindah-pindah dalam pembelajaran satu. Dan yang kedua, lebih mudah untuk mengakses pendidikan karena sekolahnya itu pada satu bangunan di setiap jenjangnya seperti itu. Jadi jenjang 1 ke jenjang 2 itu ada dalam satu bangunan. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Winda Agustin. Saya Winda Agustin akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bang Fauzan Irfan Maulana. Di sini saya menjelaskan tentang sekolah terbuka dan pendidikan alternatif. Langsung saja, sekolah terbuka adalah salah satu pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan kepada setiap seseorang yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal sekolah reguler pada biasanya. Nah, pastinya terdapat berbagai alasan. Yang pertama yaitu seperti alasan jarak, biaya, dan faktor sosial lainnya. Konsep sekolah terbuka ini sendiri pertama dikembangkan di Kanada pada tahun 1920 dan diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970. Sekolah terbuka juga memberikan banyak keuntungan seperti fleksibilitas waktu, tempat, dan fleksibilitas dapat memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Selain itu, biaya yang dibutuhkan juga lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal pada biasanya. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah terbuka, yaitu diantaranya kurangnya motivasi kedisiplinan siswa, kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Sekolah terbuka merupakan alternatif pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Nah, pelaksanaannya menggunakan sistem belajar mandiri seperti modul-modul yang disediakan. Nah, pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2013 tentang sekolah terbuka, yang mana mengatur tentang penyelenggaraan sekolah terbuka, kurikulum, penilaian, serta pengakuan dan sertifikasi hasil belajar siswa. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan sekolah terbuka ini yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai, dan kurangnya dukungan dan fasilitas, serta keterbatasan pengembangan kurikulum dan sumber daya manusia untuk mengajar yang berkualitas. Nah, dukungan pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan sekolah terbuka agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif adalah pendekatan pendidikan yang berbeda dari
pendidikan formal atau tradisional yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah pada biasanya. Nah, pendidikan alternatif menawarkan cara yang berbeda dalam belajar dan menekankan pada kebebasan dalam memilih dan mengembangkan minat, bakat, dan potensi individu. Adapun jenis-jenis pendidikan alternatif yaitu diantaranya homeschooling, unschooling, Waldorf, Reggio Emilia, dan democratic schooling, dan masih banyak lainnya. Nah, pendidikan alternatif menawarkan kebebasan dalam memilih dan mengembangkan minat, bakat, potensi individu. Tetapi pendidikan alternatif juga memiliki tantangan seperti kurangnya standar yang jelas dan sulit untuk dinilai oleh masyarakat dan pihak berwenang. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat pendidikan alternatif sebagai pilihan pendidikan yang sah dan layak. Nah, pendidikan alternatif memiliki banyak manfaat bagi siswa, diantaranya seperti meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kepercayaan diri, serta membantu mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Selain itu, pendidikan alternatif juga memungkinkan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Nah, pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan program Sekolah Merdeka yang menawarkan pilihan pendidikan alternatif bagi siswa di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Nah, program ini memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih metode belajar yang sesuai dengan minat dan bakat, serta menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan individu. Secara keseluruhan, pendidikan alternatif menawarkan pilihan yang berbeda dari pendidikan biasanya dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri secara unik. Namun, seiring dengan perkembangan pendidikan alternatif, perlu adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang untuk memastikan kualitas keberlanjutan pendidikan alternatif sebagai pilihan pendidikan yang sah dan berkualitas. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bang Fauzan Irfan dan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah berstandar internasional itu dapat berupa sekolah satu atap, sekolah terbuka, dan pendidikan alternatif. Yang mana sekolah satu atap itu adalah konsep pendidikan di Indonesia yang menyediakan jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam satu atap. Yang kedua yaitu sekolah terbuka yang merupakan alternatif pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler pada biasanya. Pelaksanaannya menggunakan sistem belajar mandiri melalui modul-modul yang disediakan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan alternatif yang merupakan metode pendidikan yang berbeda dari metode pendidikan konvensional yang dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kepercayaan diri siswa, serta membantu mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.